Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat DS sekalian dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa saat ini kita sedang berada di bulan Rajab, bulan di mana bulan tersebut ini sangat mulia. Sampai-sampai saking mulianya ini baginda Nabi kita, baginda Nabi Muhammad, beliau bersabda bahwa Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati, bahwa Rajab adalah bulannya Allah. Kemudian bulan Sya'ban yang kedua ini bulanku kata Nabi. Kemudian yang ketiga adalah bulannya umatku. Nah, maka apa sih keutamaan, kelebihan, kemuliaan di bulan Rajab itu? Nah, kita mulai dari yang pertama. Bulan Rajab. Kata Rajab sendiri itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah huruf Ra, kedua Jim, ketiga Ba. Huruf Ra ini diartikan sebagai rahmatullah, ya. Kata salah seorang ulama besar, ada ulama Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa Ra ini diartikan sebagai rahmatullah, yaitu rahmatnya Allah tanpa siksaan. Di bulan Rajab ini Allah itu melimpahkan kepada kita rahmat yang sangat luas. Begitu juga dalam Al-Quran disebutkan wa rahmati wasi'at, bahwa rahmatku kata Allah itu adalah rahmatku yang sangat luas sekali. Siapapun berhak mendapatkan rahmatnya Allah, berhak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Nah, itu adalah saking mulianya, maka sampai-sampai Ra ini dikatakan sebagai bulan di mana rahmatnya Allah ini turun untuk semua makhluknya. Khususnya adalah kepada orang-orang yang memuliakan bulan tersebut. Kemudian yang kedua, huruf Jim. Jim ini diartikan sebagai jirmul abdi, di mana Allah ini mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, yaitu kemurahan Allah untuk hambanya yang mau meminta ampun. Di bulan Rajab ini ketika kita mau meminta ampun, lebih giat lagi kita bertaubat, lebih giat lagi kita berdoa untuk memohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuninya. Karena Allah ini Maha Ghaffar, Maha Ghafur, yaitu Maha banyak ampunannya. Nah, siapapun yang berdoa memohon ampun kepada Allah di bulan ini sebagaimana huruf Jim dalam kalimat Rajab, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian yang ketiga yaitu huruf Ba. Huruf Ba diartikan sebagai birullah, yaitu kebaikan Allah atas segala permintaan. Apapun yang kita minta di bulan ini, Allah pasti akan mengijabah. Nah, kemudian nanti ada yang menyangkal, Pak, saya sudah memohon ampun, saya sudah meminta apa yang saya minta kepada Allah, tapi nyatanya tidak kunjung diijabah. Perlu kita ketahui bahwa dalam memohon ampun, dalam berdoa, khususnya berdoa, ini banyak etika-etika yang harus kita terapkan. Yang pertama, etika kita dalam berdoa itu harus yang namanya memuji Allah dulu. Yang namanya kita ini mau ke rumah orang, ibaratnya ke rumah orang, maka yang pertama kali kita sampaikan, yang pertama kali kita lakukan adalah ucapkan salam. Sebagaimana ketika kita berdoa kepada Allah, meminta apa yang kita mohonkan kepada Allah, maka jangan lupa untuk salam. Salam di sini dalam artian apa? Memuji. Ya, jangan lupa ucapkan basmalah, menyebut nama Allah, kemudian membaca hamdalah sebagai bentuk pujian kita kepada Allah. Kemudian selain itu kita juga dianjurkan agar membaca sholawat. Barulah kita menyampaikan apa yang kita minta. Kalau itu sudah kita lakukan, ternyata kita masih belum kunjung diijabah oleh Allah, pasti ada yang menghalangi. Bisa jadi yang menghalangi doa kita ini sulit diijabah oleh Allah adalah kita belum bersikap baik kepada orang tua, belum berbakti kepada orang tua.
Nah, itu ada yang perlu kita ingat-ingat. Allah pasti mengijabah. Terkadang mengijabahnya itu adalah ketika kita sudah lupa dengan doa kita. Ya. Jadi sobat-sobat ketika mau berdoa jangan terlalu mengingat yang kita minta, tapi mengingatlah siapa yang kita minta. Siapa yang kita minta. Nah, nanti ketika Allah mengijabah kita, sering kali ini akan diijabah ketika kita sudah lupa dengan apa yang kita minta. Tiba-tiba kita mendapatkan nikmat A, tiba-tiba kita mendapatkan nikmat B. Bahwa itu sesungguhnya adalah bentuk diijabahnya doa kita yang kita sudah melupakan doa tersebut. Nah, itu adalah kebaikan Allah di bulan Rajab. Itu dari sisi kalimat. Kemudian dari sisi kemuliaan yang lain. Tentu bulan Rajab ini sangat mulia karena dikatakan oleh Nabi sebagai bulannya Allah, maka di situ sangatlah mulia. Barang siapa, kata Nabi, yang pernah berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka nanti di akhirat ketika di surga orang tersebut berhak untuk meminum air yang mana air tersebut ini dari sungai yang ada di surga. Airnya ini lebih putih, lebih jernih dari susu dan lebih manis dari madu. Itu nanti akan diperuntukkan untuk orang yang mau berpuasa meskipun hanya 1 hari di bulan Rajab. Nah, itu kemuliaan. Kemudian kemuliaan selanjutnya, di situ tanggal 10 Rajab diyakini oleh para ulama bahwa Allah ini memindahkan nurnya Muhammad ke dalam rahimnya Siti Aminah. Selama ini yang kita tahu bahwa Nur Muhammad ini dibawa oleh Nabi Adam, kemudian sampai keturunannya, sampai kepada Sayyid Abdullah, bapak Nabi kita. Nah, kemudian dari Sayyid Abdullah ini pindahlah ke rahimnya ke rahimnya Siti Aminah, yaitu ibunda Nabi. Maka tanggal 10 Rajab para ulama meyakini pindahnya Nur Muhammad dari badannya atau pundaknya yang dibawa oleh Sayyid Abdullah kemudian berpindah ke rahimnya Siti Aminah. Di waktu itu, di tanggal itu, di hari itu tanggal 10 Rajab, kita semua sebagai umat muslim disunnahkan untuk memperbanyak membaca sholawat, disunnahkan untuk berpuasa, disunnahkan untuk melakukan amalan-amalan yang bersifat ibadah. Siapapun yang melakukan kebaikan di situ pasti akan dilipat gandakan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling sering kita dengar lagi yang terakhir adalah peringatan Isra Mi'raj, yaitu Isra Mi'raj di mana baginda Nabi ini mengalami perjalanan ruhaniyah. Nah, di sini nanti kita akan menemukan perdebatan apakah Mi'rajnya Nabi itu real secara jasad dan roh, apakah hanya sekedar roh. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Tapi kita tidak akan tidak akan membahas di situ karena itu perdebatan. Yang harus kita imani adalah bahwa Nabi ini diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi. Bahwa Nabi ini diisrokan oleh Allah. Kita harus iman bahwa Nabi itu mengalami Isra. Siapapun yang tidak percaya bahwa Nabi ini melakukan Isra bisa dihukumi sebagai orang kafir. Karena apa? Karena tidak mempercayai Isra, tidak mempercayai firman Allah. Nah, kemudian selanjutnya apa sih hikmah dari Isra Mi'raj tersebut? Tentu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha sebagai Mi'rajnya ini mengalami beberapa fase, yaitu di langit pertama, di langit kedua dan ketiga dan seterusnya sampai paling atas yaitu ke Sidratul Muntaha. Tentu ini bertemu dengan beberapa nabi menurut para ulama. Tapi kita tidak akan membahas di situ. Kita lebih kepada apa hikmahnya sih. Hikmahnya setidaknya yang bisa kita ambil adalah bahwa di dalam ayat tersebut, di dalam surah Al-Isra ayat pertama, di situ ada kalimat linuriyahu min ayatina. Apa?
yaitu Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Nabi diisrokan oleh Allah, kemudian dimi'rajkan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat dengan kendaraan yang sangat tidak masuk akal di akalnya kita. Itu semua tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, yaitu untuk memperlihatkan keagungan Allah. Tidak usah jauh-jauh. Apa yang kita lihat di sekeliling kita, jutaan bahkan miliaran manusia, kok bisa berbeda-beda wajahnya? Itu saja. Itu adalah bagian dari keagungan Allah, kebesaran Allah. Begitu juga ketika Mi'raj, ketika Nabi ini melakukan perjalanan Isra Mi'raj, salah satu hikmahnya adalah Allah ingin memperlihatkan keagungannya. Kepada siapa? Ya kepada kita semua ini. Kepada kita semua umat muslim khususnya. Karena Allah memperjalankan baginda Nabi kita untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Maka di bulan Rajab ini, dengan bulan Rajab yang sudah kita lewati beberapa hari, kemudian tersisa beberapa hari lagi, kurang lebih setengah bulan, maksimalkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang kita mampu. Kalau kita mampu ibadah dengan sholat sunnah, silahkan sholat sunnah. Kalau kita mau berpuasa, silahkan berpuasa. Kalau kita mampu dengan bersedekah, silahkan bersedekah. Kalau kita mampu dengan menolong orang, silahkan menolong orang. Kalau kita mampu dengan sekedar menahan mulut kita dari berkata kotor, silahkan. Yang terpenting adalah manfaatkan sisa bulan Rajab ini. Dan jangan lupa sering-sering juga untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab kami, berkahilah bulan Sya'ban kami, kemudian sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Sobat bahagia, sobat DS dimanapun berada, cukup sekian tentang kemuliaan bulan Rajab. Tentunya sangat banyak sekali kemuliaan-kemuliaan tersebut. Yang paling penting untuk kita ketahui, yang paling penting untuk kita catat adalah bagaimana kita ini bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Rajab ini, semuanya agar kita ini mendasarkan aktivitas kita, pekerjaan kita karena Allah. Insya Allah karena kita berniat ibadah, berniat karena Allah, kita juga mendapatkan kemuliaan bulan Rajab. Pasti akan mendapatkan kemuliaan bulan Rajab. Apa yang kita dapatkan nanti? Kemuliaan hanya milik Allah, dan kemuliaan dari Allah ini akan diberikan kepada kita. Maka apapun nikmat yang kita terima saat ini, itu juga bagian dari kemuliaan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita semua dipertemukan kembali sampai bulan Ramadan, sampai bulan Rajab yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.